Indonesia menjadi negara dengan pulau terbanyak serta penduduk terpadat keempat di dunia. Menurut data BPS yang dirilis pada September 2020, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk ini bertambah 32,56 juta jiwa apabila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010. Dengan luas daratannya sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer perseginya. Selain itu, BPS juga telah memproyeksikan pada tahun 2030 nanti, penduduk Indonesia akan mencapai 291,1 juta dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,74%. Pertambahan penduduk ini secara terus-menerus akan meningkatkan kebutuhan pangannya. Namun permasalahannya, banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi pabrik, perumahan, dan kawasan industri lainnya. Untuk mengurangi alih fungsi lahan ini, pemerintah pusat mengeluarkan aturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui UU Nomor 41 Tahun 2009 dan dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019. Alih fungsi lahan ini menyebabkan banyak pihak harus memutar otak untuk menemukan solusi demi memenuhi kebutuhan pangan khususnya bagi masyarakat perkotaan. Tingginya pertambahan penduduklah yang menyebabkan semakin tinggi pula kebutuhan pangan yang harus mereka penuhi. Menurut Badan Ketahanan Pangan tahun 2020, tingkat konsumsi ikan masyarakat perkotaan mencapai 57,8 gram per kap per harinya. Angka ini termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan konsumsi pangan hewani lainnya. Sedangkan konsumsi sayuran masyarakat perkotaan mencapai 138,2 gram per kap per hari. Tingginya kebutuhan akan sayuran dan protein hewani, khususnya ikan, akan menjadi tantangan bagi masyarakat perkotaan untuk memenuhinya. Oleh karena itu, masyarakat perkotaan dituntut untuk melakukan pertanian di lahan yang sempit dengan melakukan urban farming. Salah satu urban farming yang cukup populer adalah plant factory. Namun, penggunaan plant factory ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kapasitasnya yang terlalu besar untuk skala rumah tangga, sehingga kurang cocok apabila digunakan sebagai salah satu upaya untuk. Maka, atas dasar permasalahan tersebut, mahasiswa selaku agent of change bergerak mewakili masyarakat dengan ide-ide terbaru guna mewujudkan Sustainable Development Goals pada tahun 2030. Kami, Mapres Team dari UPN Veteran Yogyakarta, diketahui oleh saya, Satnis Jawang Kertagusa, beranggotakan Syifa Fairuzahra dan Aurora Yupita Ahmada mempersembahkan HOKOF, House Agrocomplex Factory sebagai ketahanan pangan. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi pustaka dengan jenis studi literatur. Studi literasi digunakan dengan membaca berbagai macam literasi yang berkaitan dengan konsep kerja plant factory, metode perancangan alat yang efisien bagi rumah tangga, dan kajian mengenai manfaatnya bagi ketahanan pangan rumah tangga saat ini. Kajian ini diakses melalui jurnal, buku, dan juga e-book. HOKOF adalah salah satu modifikasi konsep plant factory yang menerapkan prinsip agrokompleks dan pertanian berkelanjutan. Pengembangan konsep plant factory ini dipadatkan dalam suatu bentuk kulkas yang lebih praktis. HOKOF dapat digunakan untuk budidaya sayuran segar dan tanaman rempah dalam skala rumah tangga. Selain itu, HOKOF juga menggabungkan konsep budidaya ikan pada sistem sirkulasinya. Pencahayaan pada plant factory memanfaatkan lampu fluorescence atau LED sebagai sumber energi cahaya bagi pertumbuhan tanaman. Penggunaan HOKOF ditujukan pada pengembangan sayuran daun yang siap santap kapan saja. Oleh karena itu, pencahayaan dengan lampu buatan masih bisa mencukupi kebutuhan sinar bagi tanaman tersebut. Selanjutnya, pada rak pertama HOKOF dapat dilihat pada lapisan ini, wadah untuk menanam berbagai jenis sayur daun. Pada rak kedua, seperti rak pertama, terdapat wadah untuk menanam berbagai jenis sayur daun seperti pakcoy, sawi, bayam, dan kangkung. Selanjutnya, pada rak ketiga ini sedikit berbeda. Pada lapisan ini terdapat wadah untuk menanam rempah-rempah seperti jahe, kunyit, maupun lengkuas. Pada lapisan terbawah atau rak keempat terdapat instalasi untuk menampung ikan yang dibudidayakan. Pada lapisan ini terdapat dua wadah. 3/4 bagiannya digunakan untuk wadah ikan beserta aerator sebagai alat utama pemasok oksigen dalam air,
1/4 bagian lainnya digunakan untuk filter kotoran padat ikan yang nantinya air akan dialirkan dengan pompa menuju wadah pada lapisan di atasnya. Untuk mewujudkan potensi yang dimiliki oleh Hokoff, diperlukan stakeholder yang dapat mendukung penuh implementasi dari gagasan tersebut, baik dari pengusaha maupun pemerintah. Kerjasama yang dapat dilakukan dapat berubah. Yang pertama, bantuan penyediaan alat penuh, alat, bahan, dan instalasi. Kedua, publikasi dan penyebaran melalui sosial media. Ketiga, penyedia data analisis untuk mencapai target pasar yang sesuai. Dan yang terakhir, membantu mengadakan kegiatan berupa pameran massal yang dapat menjangkau masyarakat luas untuk membangun citra merek. Selain mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, Hokoff perlu memperhatikan strategi pemasaran STP atau segmenting, targeting, dan juga positioning, dan baruan pemasaran sebagai bekal untuk penetrasi pasar. Yang pertama, yaitu segmentasi yang dilakukan dengan menggunakan segmen pasar calon konsumen, yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke atas dan sadar akan peran pentingnya teknologi dan kesehatan pangan. Yang kedua, target dari Hokoff ini adalah masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat dan masyarakat perkotaan. Yang ketiga, Hokoff memposisikan diri di pasar sebagai alat inovasi teknologi yang praktis dan multifungsi. Sedangkan untuk strategi bauran pemasaran, ada 4. Poin pertama, yaitu produk. Produk ini berukuran minimalis menyesuaikan dengan lahan yang kecil di rumah dan praktis dibawa atau dipindah-pindahkan. Perawatannya mudah dan dapat dilakukan secara mandiri. Untuk yang kedua, yaitu harga yang terjangkau apabila dibandingkan dengan alat serupa. Harga Hokoff ini mampu bersaing dengan kompetitor di pasaran dengan baik. Poin ketiga ini berkaitan dengan lokasi atau keterjangkauan alat. Alat ini didesain mudah dirakit sendiri di rumah sehingga tidak merepotkan saat melakukan pengiriman. Hokoff dibekali buku petunjuk pemasangan yang mudah dipahami dan dipraktekkan secara langsung tanpa perlu bantuan teknisi. Poin keempat, mengenai promosi. Promosi yang dilakukan oleh Hokoff menggunakan sosial media dan melakukan kampanye gaya hidup sehat. Selain itu, menyesuaikan dengan target pasar kita. Promosi yang dilakukan juga dapat berupa kerjasama dengan influencer atau praktisi yang berkaitan dengan dunia bisnis dan kesehatan. Demi tercapainya tujuan SDGs yang kedua, yaitu ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan di kawasan perkotaan, tercetus gagasan pembuatan Hokoff sebagai bentuk pengembangan dari plan factory yang dapat digunakan oleh siapa saja dan di mana saja. Hokoff memiliki bentuk yang minimalis dan multifungsi. Desain ini dirancang untuk menjawab tantangan pertanian di perkotaan yang memiliki lahan sempit dan memanfaatkan penggunaan teknologi yang modern. Hokoff menyuguhkan instalasi yang tidak hanya bermanfaat untuk bahan konsumsi saja, namun dapat bermanfaat bagi kesehatan mental penggunanya. Hokoff, easy farming, easy life.